Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan penting dalam negosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan negosiasi. Yang kedua, tahap implementasi negosiasi. Kemudian yang terakhir ada tahap peninjauan. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu di tahap perencanaan ini mempunyai 3 tugas utama, yakni sasaran negosiasi, yang kedua strategi negosiasi, kemudian yang terakhir proses negosiasi. Dalam sasaran negosiasi ini merupakan apa hasil yang ingin dicapai dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan alasan utama seseorang untuk melakukan negosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi itu sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi atau negotiation strategy, merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam bernegosiasi untuk mencapai tujuan. Di sini ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada strategi kooperatif, kemudian yang kedua ada strategi kompetitif, kemudian yang ketiga ada strategi analisis. Dalam strategi kooperatif itu yang pertama ada sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, yang artinya kedua belah pihak harus sama-sama menyepakati negosiasi tersebut dan tidak ada yang keberatan salah satu pihak. Kemudian yang kedua menggunakan semboyan win-win solution, yang artinya saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan atau hanya diuntungkan saja, sehingga kedua belah pihak harus sama-sama saling diuntungkan. Kemudian yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Nah, dalam strategi ini pihak lawan itu harus saling mempercayai sehingga tidak ada kendala dalam mencapai tujuan bernegosiasi nanti. Kemudian yang keempat, melakukan kompromi jika diperlukan. Dan yang terakhir, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Nah, jadi di sini itu seperti win-win solution tadi, saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga merugikan pihak lawan. Jadi kita harus sama-sama mewujudkan tujuan kita dalam bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Yang kedua merupakan strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah untuk mengalahkan lawan, sehingga seperti sebuah kompetisi untuk saling mengalahkan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Dengan kita bertujuan untuk mengalahkan lawan, maka kita tidak akan bisa mempercayai pihak lawan yang juga ingin mengalahkan kita. Kemudian yang ketiga, menuntut sebuah konsesi atau pengakuan dan menegaskan posisi serta melancarkan tekanan, sehingga pihak lawan diberi tekanan-tekanan terus sehingga kita dapat memenangkan negosiasi tersebut dan pihak lawan tidak bisa memenangkan tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Artinya di sini kita tidak memberikan sedikit pun keuntungan kepada pihak lawan dan kita meraup keuntungan sebesar-besarnya dari negosiasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah strategi analitis. Nah, di sini mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Kemudian memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Jadi di sini kita sama-sama memecahkan masalah untuk sebuah tujuan negosiasi. Kemudian yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Nah, di sini kita itu saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah kreativitas untuk mencari alternatif solusi dari sebuah masalah dari negosiasi tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada membuat alasan yang rasional bukan atas dasar perasaan, sehingga di sini kita tidak boleh mencampurkan perasaan atau masalah pribadi dalam proses negosiasi itu sendiri, sehingga tujuan dari negosiasi itu dapat tercapai dengan tepat sasaran.
Setelah strategi-strategi negosiasi tadi, selanjutnya adalah proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini merupakan suatu tahap tawar-menawar yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Di dalam proses negosiasi ini terdapat 6 tahapan penting, yakni yang pertama adalah persiapan. Nah, tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan informasi secukupnya dan pembentukan tim negosiasi yang dipilih dari sebaik-baiknya seseorang untuk diikutsertakan dalam proses bernegosiasi. Nah, di sini kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya dan usahakan kita bisa mengetahui atau mengenal profil pihak lawan itu semakin banyak, sehingga apabila kita mengenal atau mengetahui profil pihak lawan, di situ dapat meningkatkan kepercayaan diri kita sehingga kita akan lebih siap untuk melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua ada kontak pertama. Nah, tahap ini merupakan kontak langsung bagi mereka kedua belah pihak yang melakukan bernegosiasi. Nah, di sini mereka berusaha untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, pada tahap inilah kesan pertama akan muncul. Di sini perlu berhati-hati dan waspada karena dalam kesan pertama yang muncul ini akan mempengaruhi negosiasi yang akan berlangsung. Kemudian yang ketiga merupakan tahap konfrontasi. Nah, di sini merupakan tahap saling berargumentasi tentang segala hal yang akan dinegosiasikan. Pada tahap ini biasanya terjadi proses perdebatan sengit antara kedua belah pihak yang saling unjuk argumen dan untuk memenangkan argumentasi tersebut. Di sini kita perlu berhati-hati karena apabila tidak, emosi kita akan tersulut dan sasaran negosiasi tidak akan tercapai, sehingga kita harus menekan emosi kita. Kepala boleh panas tetapi hati tetap harus dingin. Nah, perbedaan ini tidak perlu dijadikan momok menakutkan atau menjadi sumber perpecahan atau perdebatan yang sengit. Hal ini harus dijadikan sebagai hasanah yang sangat berguna dan berharga untuk mencapai tujuan bernegosiasi bersama. Selanjutnya adalah tahap kompromi atau konsilasi. Di sini merupakan tahap atau proses tawar-menawar antara kedua belah pihak yang dimana kita menawarkan sesuatu dan bagaimana respon pihak lawan terhadap tawaran kita. Proses ini sangat diperlukan untuk menemukan titik terang dari negosiasi tersebut dan saling bermanfaat untuk kedua belah pihak. Nah, dalam proses ini tuh seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari itu, misalnya berbelanja di pasar antara penjual dan pembeli. Nah, di situ terjadi proses tawar-menawar seperti yang dikatakan dalam kompromi atau konsilasi ini. Nah, yang kelima adalah solusi. Tahap ini merupakan tahap di mana kedua belah pihak saling menerima dan memberi. Para negosiator di sini mulai menemukan titik-titik kesepakatan bersama dengan cara mereka masing-masing. Setiap satu poin kesuksesan di situ akan menumbuhkan poin-poin kesuksesan yang lainnya. Nah, di sini kita harus bersifat relasional, yang artinya kita itu tidak perlu egois, dan apabila pihak membutuhkan solusi, kita dengan lapang dada atau dengan terbuka menyampaikan solusi untuk kepentingan kita bersama dan saling bermanfaat. Yang terakhir adalah tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahap di mana terjadinya proses konsolidasi atau penguatan antara kedua belah pihak. Jangan mudah percaya bahwa proses negosiasi itu telah usai. Jadilah semakin kuat dan upayakan agar setiap pengalaman bernegosiasi menjadi pengalaman yang sangat berharga, dan selalu ingat, selalu bersifat relasional.